Apa kata Allah? Hai Adam, kenapa kamu bisa bersolawat kepada Muhammad? Kamu tahu dari mana Muhammad? Jawaban Nabi Adam, ya Rabb, ketika aku memandang ke langit arasmu, aku memandang di situ ada nama Muhammad setelah namamu. Maka aku pastikan, aku yakini, pasti itu orang lebih mulia dariku. Lalu aku bersolawat kepadanya. Jadi lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Kira-kira lebih tua mana, Pak? Secara biologis tua Nabi Adam, tapi secara nur lebih tua Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad itu, wahai Adam, aku tidak pernah ciptakan engkau. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah meniupkan dari ruhnya. Tiupan inilah yang disebut dengan tiupan yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad itu cahaya yang terpancar darinya disebut cahaya nur Muhammad. Begitu ulama kita menjelaskannya. Inti dari Ahmad itu adalah nurnya. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke sentral jiwamu. Apa sentral jiwamu? Yaitu qalbu. Qalbunya Ahmad adalah nur Muhammad. Maka Allah pandanglah nur itu. Pernah enggak Bapak Ibu saudara makan Allah, waktu dulu kita sekolah, kita dipelototin oleh guru kita? Keringetan enggak? Keringetan ya? Atau kita baru jatuh cinta dengan seseorang, terus kita dipelototin sama dia. Beradu mata, keringat dingin Pak. Yang pernah jatuh cinta. Ya, mau jatuh cinta lagi enggak Pak? Ya, jatuh cinta itu enak tapi capek. Ya, capek di jantung itu. Deg-degan terus. Ya. Tapi enak Pak ya? Kayaknya mau coba lagi nih. Berkeringat. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ruh, sang peniup, memandang kepada hasil tiupannya yang bernama nur itu, berkeringatlah nur itu, meneteslah dari nur itu yang disebut 124.000 tetesan. Itulah rahasianya, filosofinya, hikmahnya, kenapa jumlah para nabi dan rasul 124.000. Hadis Imam Al-Hakim juga itu. Kok bisa 124.000? Ya ini dalilnya. Dalil rohaninya, dalil zawq qalbiyahnya. Yang Allah pandang apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah dipandang oleh Allah. Itulah kenabian beliau. Inilah yang dikatakan beliau, aku sudah jadi nabi sebelum Nabi Adam. Inilah kata-kata dari Allah SWT. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Alam pertama itulah bernama alam, ya, tetesan itu, alam nur itu. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu yang melakukan Allah, saudara, semoga kita termasuk bagian ini ya. 124.000 itu kan semua nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad mengatakan, la nabi ya ba'di. Tiada nabi lagi setelahku. 124.000 itu masih ada enggak? Masih. Tapi pangkatnya sekarang bukan seorang nabi. Pangkatnya adalah seorang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait dengan tadi Ustaz, penyimpangan dari sisi akidah. Bagaimana dengan akidah yang meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Nur Muhammad, ya? Bahwa Nur Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama sebelum adanya alam semesta ini, dan dari nur tersebut diciptakanlah seluruh makhluk, yaitu langit-langit, bumi, malaikat, manusia seluruhnya. Apakah ini mempunyai dalil yang kuat? Baik, ikhwani fillah, sebenarnya kalau kembali ke kaidah yang dipakai oleh sebagian saudara kita yang menyimpang dalam masalah akidah itu, hadis walaupun sahih tapi ahad tak dipakai dalam akidah. Ini kaidah yang mereka kemukakan. Misalnya hadis tentang sifat-sifat Allah tapi hanya ahad, tidak sampai mutawatir. Tidak bisa dijadikan dalil. Cuman anehnya ada hadis yang mungkar, ada hadis yang dhaifun jiddan, ada hadis yang palsu, seperti hadis tentang Nur Muhammad ini. Dia tidak satu pun yang sahih, tidak satu pun yang sahih, seperti katakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan Imam Al-Iraqi dan lain-lainnya, bahwa hadis tentang Nur Muhammad tidak ada satu pun yang sahih. Apalagi alam diciptakan daripadanya. Cuma sayang dijadikan sebagai dalil. Jadi tidak ada inkonsistensi namanya. Artinya untuk hal yang akidah tidak pakai hadis sahih walaupun karena ahad, tapi hadis yang tidak sahih dipakai. Yang jelas yang pertama diciptakan Allah SWT itu adalah al-qalam, yaitu pena. Ini yang sahih, tidak ada keraguan padanya. Yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah perintahkan, uktub. Qala madza aktub? Apa yang aku tuliskan?
Uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, inilah yang dituliskan. Nabi ketika Isra atau Mi'raj ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke suatu tempat yang beliau mendengar goresan qalam, pena itu, sarirul qalam. Tapi sebagian tidak mempercayai hadis-hadis ini karena bersifat ahad. Tapi pas ada hadis yang tidak sahih, tiba-tiba menjadi hujjah. Wallahul musta'an. Dengan Nur Muhammad ni dia ada banyak, dalam banyak kitab, di antaranya Daqaiqul Akhbar. Lepas ni tuan-tuan boleh beli ni, siapa-siapa yang tak ada lagi, ataupun siapa-siapa yang dah ada, balik baca muka surat yang kedua. Al-babul awwalu fi khalqi ruhil a'zami wa huwa nuru sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang pertama iaitu tentang kejadian roh yang maha agung, iaitu roh tentang kejadian roh yang maha agung, iaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa mula-mula makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah Taala adalah Nur Muhammad. Sebagaimana dalam hadis sebut, awalu ma khalaqallahu nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Jabir. Nabi beritahu kepada seorang sahabat yang nama Jabir bahawa makhluk yang pertama yang mula-mula Allah Taala bagi jadi adalah Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad itulah jadinya alam ini. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kejadian ruh azam, dan iaitu Nur Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sungguhnya telah datang pada hadis. Dia kata ada hadis yang cerita bab Nur Muhammad ni, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan satu pohon kayu baginya 4 cawang. Maka dinamakan dia syajarul muttaqin. Kemudian menjadikan Nur Sayyidina Muhammad dalam hijab daripada mutiara. Nur Muhammad tu daripada mutiara yang putih umpama burung merak. Dan dihantarkan ke atas pohon kayu itu, maka mengucap tasbih atasnya sekadar 70,000 tahun. Nur Muhammad diletak atas pokok tadi, lalu nur itu mengucap tasbih selama 70,000 tahun. Kemudian menjadikan suatu cermin, cermin hayak dipanggil, maknanya cermin malu. Dihantarkan cermin itu di hadapannya, di hadapan burung merak tadi. Maka tak kala melihat burung merak itu di dalam cermin itu, melihatlah ia akan rupanya seelok-elok rupa. Bila burung merak tengok cermin tadi, dia tengok cantiknya bentuk dia, rupa dia, sebagus-bagus kelakuan, maka malu ia daripada Allah. Burung merak ni pun malu, dia tengok rupa dalam cermin tu cantik sangat, dia pun malu. Maka berpeluh ia, maka bertitiklah daripadanya 6 titik. Daripada peluh burung merak tadi, macam mana peluh burung tak pernah kita tengok ya? Tak pernah kita tengok peluh burung ni. Jadi dalam ni kata, jatuhlah 6 titik peluh daripada burung merak tadi. Maka menjadi oleh Allah Ta'ala daripada titik yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan daripada titik yang kedua Sayyidina Umar, dan titik yang ketiga Sayyidina Osman, titik yang keempat ialah Sayyidina Ali. Yang keduanya di dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Dunia ni duduk atas tanduk lembu kan. Babul awal fil khalqi ruhil a'zam wa huwa nuru sayyidina wa nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Maknanya huraian dia macam tadi juga. Tuan-tuan boleh rujuk muka surat 3, tengok dalam kitab Berzanji. Kitab Berzanji muka surat 39. Walam yukhlaq misluhu mauludun summa auma bi asbihi ila sama. Tidak dijadikan seumpama Nabi Muhammad ini. Bila Allah Ta'ala lahirkan dia, jatuh saja ke bumi, dia tunjuk tangan dia ke langit. Budak kecil lagi lahir hari pertama dah tunjuk tangan ke langit.
fa wulida makhtunan, dilahirkan Nabi Muhammad itu dalam keadaan telah bersunat. Wa mukahhalan, dah pakai bercelok. Daripada dalam perut disolekkan. Wa madhunan, dah pakai minyak rambut dah. Wah, budak yang sangat hebat lah, satu kemuliaan lah. Wa mu'attaran, Allah Ta'ala dah pakai kerja atar. Wangi, lahir ini wangi, bukan macam bayi-bayi yang lain. Dipenuhi dengan najis kan. Mukarraman, dia mulia. Kharaja min saghrihi nurun adha'alahu qusuru busra. Ya, sebab itu ada dalam satu YouTube, tuan-tuan tengoklah sendiri selepas ni. Nabi Muhammad tidak sekali-kali sama dengan orang biasa. Kata seorang hamba Allah Ta'ala ni. Sebab dia lahir pun pelik dah. Jadi bila saya tengok pandangan ulama-ulama hadis, semua ulama hadis kata hadis itu maudhu'. Hadis yang berkaitan Nur Muhammad itu maudhu'. Tengoklah semua pandangan ulama-ulama hadis. Semua dia kata maudhu'. Saya baca pula Fatwa Yusuf Qardawi, jilid yang ke-1 dan 2, muka surat 291. Adakah Nabi Muhammad SAW makhluk yang mula-mula dijadikan Allah? Lalu Yusuf Qardawi jawab, telah diketahui bahawa hadis-hadis yang menyebut mengenai makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala itu terlalu banyak. Semuanya itu sebenarnya bukan hadis sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli-ahli hadis. Bukan hadis. Lantaran itu kita dapati ia bertentangan antara satu sama lain. Ada hadis menyatakan bahawa yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah qalam. Qalam ni kan nak tulis sesuatu, Allah Ta'ala arahkan qalam, tulis, qalam, pen. Ada yang kata qalam. Hadis kedua pula menyebut bahawa yang mula-mula dijadikan ialah akal. Umumnya mengetahui bahawa berdasarkan kisah maulid yang masyhur yang dibacakan kepada mereka bahawa Allah Ta'ala telah menarik segenggam cahayanya lalu berfirman yang bermaksud, itulah seawal-awal makhluk yang dijadikan oleh Allah daripada dijadikan langit dan bumi. Maknanya Nur Muhammad dulu. Sehingga akhirnya hinggalah kata-kata ini ditempelkan di dalam azan. Nur Muhammad ni sebelum azan orang selawat apa? Allahumma salli wa sallim ala nuril akhyar. Akhyar ke akhyar? Nur kan? Yusuf Qardawi kata ditempelkan azan. Sebab terlalu hebat Nabi Muhammad ni, sebelum azan mesti orang baca selawat tadi. Wasiril asrar kan? Okey. Dia kata tempel masuk dalam azan. Kalau kita buat zikir munajat, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi Nur Muhammad, semua ingat. Ada kesan daripada hadis yang maudhu' tadi. Orang reka selawat. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat dan beri salam kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi. Lalu sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Wahai Rasulullah, kami nak berselawat kepada kamu macam mana? Allah Ta'ala suruh selawat. Kami tak reti nak selawat macam mana. Kamu tak ajar lagi kami. Rasulullah kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Itu selawat. Selain salat safrijiyah, selawat badariyah, selawat ni, jangan tanya dah lah. Saya sebut 2-3 perkara dah, jangan tanya dah. Sebab bila tuan-tuan tanya selawat ni macam mana, ada seorang tokoh dia beramal begini-begini. Yang terjadi payah lah. Sebab kita cerita hadis. Dia selawat ni Allahumma salli ala Muhammad saja sampai habis. Yang lain jangan tanya. Dan lain tak ada. Sebab selawat-selawat ini ibadat. Selawat kan ibadat. Ibadat mesti daripada Allah, daripada Rasul. Rasul aja selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Itu selawat. Ada pun selawat-selawat yang kita baca itu bukan selawat. Kalau gitu nak kata apa? Tak tahulah tuan-tuan, letaklah nama apa pun. Saya tak reti nak kata, saya tak boleh, tak berani nak kata selawat. Sebab selawat mesti dia ada sandaran dia. Macam kita semayang, mesti ada nama. Mesti pernah dibuat oleh Nabi, mesti diajar oleh Nabi. Puasa, zakat, haji, ibadat, semua macam tu. Selawat bukan ibadat ke? Ibadat. Nak puji Nabi, dia kena tengok apa yang diajar oleh Nabi. Okey.
Jadi dalam kitab ni kata Nabi Muhammad ini macam biasa, macam orang biasa, cuma lebihnya dia dengan kita sebab wahyu je. Tidak sabit satu dalil pun mengenai Rasulullah SAW merupakan makhluk Allah Ta'ala yang pertama sekali. Sekalipun telah sabit mengenai keistimewaan dan kedudukan baginda di sisi Allah. Walaupun dia ada keistimewaan, dia ada kelebihan. Ketika mana Allah Ta'ala memuji Rasul di dalam Al-Quran, dipuji dengan satu kedudukan istimewa yang hakiki. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Apa yang sabit secara mutawatir ialah Nabi kita Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Quraisy. Dilahirkan daripada kedua ibu bapanya, iaitu Abdullah dan Aminah di Mekah dalam tahun gajah. Dilahirkan dan membesar sebagaimana manusia lain dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana manusia-manusia yang lain. Baginda dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul, sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Baginda bukanlah Rasul yang mula-mula dan baginda hidup sebagaimana manusia biasa, kemudian dipilih oleh Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi menguatkan, baginda adalah manusia biasa tanpa apa-apa perbezaan. Kecuali baginda adalah penerima wahyu dan pembawa risalah. Itu je beza. Di sudut-sudut yang lain jangan angkat Nabi lebih-lebih. Jangan kita angkat lebih daripada yang telah ditentukan. Nabi Muhammad SAW menguatkan lagi makna kemanusiaan dan mengabdikan kepada Allah di samping memberi amaran supaya tidak mengikut apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat terdahulu terlalu mensucikan, terlalu memuja rasul-rasul mereka. Baginda SAW bersabda yang bermaksud, janganlah kamu memujaku sebagaimana orang-orang Nasrani memuja Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana manusia biasa. Baginda tidak dijadikan daripada cahaya dan bukan pula daripada emas, tetapi daripada air yang terpancar keluar dari antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Ini hakikat Nabi Muhammad. Oleh kerana itu, ambil di mana ahli sunnah menafikan hadis tu. Dia menafikan hadis-hadis yang berkaitan dengan Nur Muhammad ini sehingga masuk dalam beribu-ribu kitab kita. Kita tengok pula dalam agama Syiah. Ada rupanya dalam Anwarun Nu'maniyah. Jilid yang pertama, bab Nurun Nabawi, bab Nur Nabi. Bab Nur Nabi Muhammad. Dia ada satu tajuk khusus di dalam kitab dia. I'lam anna al-akhbara qad ikhtalafat fi awwali makhluqin khalaqahu Allah Ta'ala. Dia kata, ketahuilah olehmu, sesungguhnya akhbar, cerita-cerita berlaku perbezaan berhubung dengan makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah. Riwayat hadis dia berbeza. Manakah makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah? Farawa Ra'isul Muhaddisin Al-Kulaini qaddasallahu ruhahu bi isnadin ila Shadiq alaihi salam. Dia kata, telah meriwayatkan oleh pemimpin segala ulama hadis, Al-Kulaini. Kalau kita, Imam Bukhari dipanggil Imamul Muhaddisin. Imam, pemimpin, ketua bagi segala ulama-ulama hadis. Kulaini, imam segala ulama hadis di dalam Syiah. Ya. Inna Allah khalaqal aqla wa huwa awwalu khalqin minar ruhaniyin anil yaminil arsy min nurihi. Wa fi tafsir Ali bin Ibrahim an Shadiq alaihi salam annahu awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Jadi di sini ada yang kata di akal. Riwayat yang kedua dia kata qalam. Adapun riwayat yang ketiga, wa fil akhbaril marwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal-awal yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala cahayaku. Ada yang kata qalam, ada yang kata akal. Tapi dalam hadis ni yang dia kata yang betulnya, yang kuatnya, Nur Nabi Muhammad. Jadi siapa berani kritik daripada ulama Syiah ni, Kulaini? Dia ada banyak jilid tuan. Kita tengok ada tak dalam kitab ni. Tahu-tahu orang jual nama dia tak kata pun.
Dia sebut dalam muka surat bab berhubung dengan kelahiran Nabi, muka surat 506. Pada 507 dia bawa satu riwayat. Dia kata Ahmad bin Idris anil Husain bin Abdullah an Muhammad bin Isa, Muhammad bin Abdullah an Ali ibni Hadid an Marazim an Abi Abdullah alaihi salam qala. Dia pun tak ada radhiyallahu anhu alaihi salam, macam malaikat, macam nabi lah. Para perawi-perawi dia ni macam nabi ya. Qala Allah tabaraka wa taala ya Muhammad, inni khalaqtuka wa aliyan nuran yakni ruhan. Dalam riwayat ini disebut wahai Muhammad, aku telah menjadikan engkau dan juga Ali dalam satu cahaya, yakni ruhan, bila badanin, cuma jasad tak ada. Qabla an akhluqas samawati, sebelum aku jadikan langit aku, sebelum wa ardi, sebelum aku jadikan bumi aku, wa arsy dan arash aku, wa bahri dan laut aku. Falam tazal tuhalliluni wa tumajjiduni. Bila jadi roh tu, roh kamu ini bertahlil kepada aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa tumajjiduni, memuji aku. Summa jama'tu ruhakuma. Kemudian aku gabungkan, aku himpunkan roh kamu berdua. Faja'altuhuma wahidatan. Roh kamu dan roh Ali aku jadikan satu. Aku gabungkan jadi satu. Fakanat tumajjiduni wa taqaddasani. Dia kata di sini tamajjaduni wa taqaddasuni wa tuhalliluni summa qasamtuha isnaini wa qasamtu isnaini fasarat arba'ah. Lalu aku bila aku satukan, dia puji aku, dia tahlil kepada aku pisahkan balik jadi dua. Roh kamu keluar dua cahaya lagi, roh ini keluar dua cahaya lagi, sehinggalah lahir Hasan dan Husain. Maknanya Hasan dan Husain pun daripada roh kamu juga. Dia kata jadi Ali wahidatun wal Hasan wal Husain sintani dua, summa khalaqallahu Fatimata. Kemudian Allah Taala jadi Fatimah. Jadi bila kita kaji dan kita teliti, kita dapat jawapan, kita cek balik. Oh, sebenarnya asal-asalnya bab roh-roh Muhammad ni Syiah punya hadis. Sudut berlambak dalam kitab-kitab Sunni diambil, dinakalkan dalam kitab Syiah. Diambil di dalam kitab Syiah, masuk dalam kitab Sunni. Maknanya Syiah tak perlu bekerja kuat. Syiah tak perlu bekerja keras untuk menyebarkan fahaman dia. Ulama-ulama Sunni sendiri yang ambil, yang petik riwayat dia. Lepas tu pula masuk dalam buku-buku agama, diajar pula di pondok-pondok, di pesantren, masjid, surau. Sebelum mengajar, sebelum tazkirah, mari kita selawat sekali. Apa tadi? Selawat apa tadi? Doa munajat, zikir munajat. Ramai-ramai zikir dalam masjid dengan zikir tadi. Seronok punya pasal sebab dia ajak orang supaya khayal, supaya sedih. Itu. Syiah ni dia ajak orang jadi sedih. Dia suka, dia pandai main emosi orang. Dia nak tarik orang tu macam mana? Dengan dialunkan launan nasyid, syair-syair. Maknanya syair, nasyid, salawat-salawat yang tak ada itu menyentuh hati manusia. Dia berkembang ajaran Syiah ini dengan apa? Dengan khayalan. Oh, kita dengar apa salah? Banyak dah saya bentang di Masjid Surah, apa salah? Ajak orang berselawat. Kita sebut tadi selawat-selawat itu apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila innaka Hamidum Majid. Itu selawat. Okey, bila kita sebut macam tu, maknanya tak adalah untuk cerita-cerita Nabi Muhammad ini. Kalau anda berbicara tentang Nur Muhammad ini sebatas imajinasi, ini imajinasi kami orang-orang sufi. Tidur kami dapat imajinasi Allah sebelum menciptakan bagaimana Allah membuat blueprint untuk sebuah alam semesta. Akhirnya Allah menciptakan Nur Muhammad dan dari situ terbentuk semua alam semesta. Al-A'yan Al-Kharijah dalam bahasa mereka. Ini tidak ada masalah. Silakan anda berimajinasi. Tapi anda tidak akan laku akidah ini kecuali anda akan menisbatkan kepada Rasulullah. Ini ada hadis baru laku. Kemudian berdusta atas nama baginda Rasul. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, kalau anda berdusta atas nama baginda Rasul an dhahril Ka'bah, walaupun di dalam Ka'bah anda berdusta, pasti ulama kaum muslimin akan tahu. Berdusta jangan cilet-cilet kalau bahasa kita.
Harus betul-betul. Ini kita perhatikan, ini nuskhah yang beliau katakan ini dari abad 10, ini tulisan-tulisan abad sekarang ataupun abad sebelumnya. Kalau mau berdusta, tulisannya diubah, kertasnya pun harus dicari. Para ulama kita, para ahli manuskrip itu melihat kertas saja mereka sudah tahu ini kertas 2016, ini kertas abad 10, ini kertas abad ke-8. Mereka lihat urat kertasnya. Ini kertas dibuat di Yaman, ini kertas dibuat di Cina. Mereka lihat bentuk tulisannya, ini tulisan abad sekian, ini tulisan abad sekian. Kalau ini tulisan Anda dakwakan, ini tidak jauh berbeda dengan tulisan bahasa Arab yang beredar sekarang. Kalau Anda dakwakan, ini kurang nampak. Kalau Anda dakwakan ini abad 10, tidak ada seorang pun ahli manuskrip yang menerima. Apalagi seperti cerita kita tadi, rupanya nuskhah buku ini cuma ada di antara mereka sendiri. Kemudian didakwakan ini betul-betul luar biasa. Ini betul, ini sahih, ini betul kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Lucu. Musannaf Imam Abdul Razak semua orang tahu itu urutannya sesuai dengan urutan kitab fikih. Dimulai dengan taharah. Kok tiba-tiba Anda memasukkan satu judul Kitabul Iman? Judul pertamanya berubah jadi kitab iman. Taharah berubah jadi kitab iman. Yang menariknya, kitab kemudian di bawahnya cuma ada satu bab. Bab penciptaan Nur Muhammad. Ini lucu. Tidak ada ahli hadis ketika mengatakan kitab kecuali di bawahnya ada banyak bab. Satu kitab banyak bab. Setelah satu bab itu banyak fasal. Ada pasalnya. Fusul. Itu baru satu kitab. Ini kita perhatikan Kitabul Iman, langsung satu bab takhliq Nur Muhammad, penciptaan Nur Muhammad. Bab duanya mana? Duanya sudah masuk kitab taharah. Tidak mungkin lagi berkaitan dengan iman. Maka lucunya di sini dalam musannaf dinamakan judulnya Al-Juz' Al-Mafqud min Al-Juz'il Awwal min Musannaf. Ini juz mafqud, bagian yang hilang dari juz pertama, jilid pertama kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Ini bagian yang hilang, ya, bagian yang hilang dari juz pertama Musannaf Imam Abdul Razak. Kita perhatikan lafaz hadis yang disebutkan dari bagian yang hilang ini ada 10 bab. Satu bab tentang penciptaan Nur Muhammad, 9 yang lain bab tentang berwudu. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad bisa kita pastikan semuanya hadis palsu. Hadis palsu. Justru kita dapatkan matan isi hadisnya tidak jauh berbeda dengan yang tersebar dalam kitab-kitab Syiah di abad ke-7. Jadi kalau Anda membandingkan, ambil hadis dalam kitab ini, kemudian Anda baca kitab Abu Ali Al-Ismaili, itu Tajul Aqaid, mahkota akidah dalam pemahaman Syiah Rafidhah, Anda akan dapatkan hadis-hadisnya, naskahnya hampir sama. Kecuali di sana pasti ada tambahan alinya. Yang pertama kali aku diciptakan dan Ali, itu versi Syiah. Kalau versi kita tidak ada Ali. Hampir sama. Maka hampir bisa disebutkan ini secara sanad bermasalah, secara isi bermasalah. Dan sangat kita tahu yang meletakkan dan membuat hadis-hadis ini bisa dipastikan dia bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ketemunya di Hindia, tidak tertutup kemungkinan yang meletakkan hadis-hadis ini orang di sana. Karena bahasa-bahasa yang digunakan dalam hadis ini jauh dari kesan kefasihan bahasa Arab. Walaupun kita tahu Imam Ibn Salah berpendapat tidak bermasalah kalau hadis itu tidak fasih, karena hadis bisa diriwayatkan secara makna. Barangkali perawinya tidak fasih dalam bahasa Arab, kemudian dia meriwayatkan hadis dari baginda Rasul secara makna. Artinya ketidakfasihan itu berasal dari perawi, bukan dari baginda Rasul. Tapi ketika kita dapatkan lafadznya tidak fasih, tidak ada nas atau notesnya orang Arab, kemudian kita dapatkan sanadnya bermasalah, banyak sanad yang terputus dan lain sebagainya, ini sudah menunjukkan kalau ini saling mendukung untuk melemahkan ataupun memalsukan kategori hadis-hadis yang disebutkan. Langsung beliau memulai hadis pertama, itu hadis pertama disebutkan hadis yang kita bacakan panjang kemarin hari, itu hadis ketika Allah pertama kali menciptakan, ada satu pohon Allah ciptakan dan punya 4 cabang. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dibaluti dengan hijab pembatas min durratin bayda, dari mutiara yang putih.
Kemudian nanti dari keluar, dari saking malunya melihat Allah, Nur Muhammad ini keluar keringatnya. Yang keluar dari keringat itu jadi malaikat, keluar dari keringat dada jadi mukmin, keluar dari telinga ini jadi orang-orang kafir, anak-anak orang musyrik, orang majusi. Kemudian akhirnya Allah membariskan semua ruh makhluk-makhluknya, Allah bariskan supaya untuk mengiringi Nur Muhammad. Yang melihat kepala jadi pemimpin, yang melihat ujung jari ini jadi tukang jahit, ini yang melihat bawah sapai jadi bodyguard, lain sebagainya. Ini macam-macam, panjang sekali hadisnya disebutkan di sini. Kemudian kita dapatkan hadis yang kedua, itu beliau mengatakan Abdul Razak an Ibnu Jurayj qal akhbarani Barra Ibnu Azib, sahabat baginda Rasul. Ibnu Jurayj tabi'ut tabi'in, bukan tabi'in. Bagaimana bisa tabi'in berjumpa dengan sahabat baginda Rasul kemudian mengabarkan kepadanya hadis? Maka kita tidak cukup cerdas untuk membohongi atas nama baginda Rasul. Tidak menguasai sanad hadis, tidak menguasai rijal hadis, matan hadis, fasahah lughat Rasul. Para ulama itu mendengar saja hadis baginda Rasul, mereka sudah bisa menghukumi ini hadisnya tidak beres. Datang orang kepada Imam Ahmad, Imam, apa pandanganmu tentang hadis ini? Bacakan, dibaca. Imam Ahmad mengatakan itu hadis dhaif, lemah itu. Kenapa engkau katakan lemah? Saya tidak tahu kenapa saya katakan lemah, tapi itu lemah. Kalau anda tidak percaya, datangi Ali ibn Madini, kawannya Imam Ahmad. Datang ke Ali ibn Madini, wahai Imam, ini hadis ini, bagaimana kondisinya? Itu lemah itu. Bagaimana anda katakan lemah? Saya tidak tahu bagaimana saya katakan lemah. Artinya para ulama itu sudah hidup dengan hadis baginda Rasul. Mereka tahu lafaz-lafaz yang dikeluarkan oleh baginda Rasul. Tanpa mereka sadari, mereka sudah bisa menghukumi ini hadis ataupun ini bukan hadis. Apalagi kalau kita perhatikan ini sanadnya, tabi'in berjumpa dengan sahabat, kemudian sahabat ini meriwayatkan dari baginda Rasul. Ini tidak butuh ahli dalam ilmu hadis sehingga anda bisa menghukumi kalau hadis ini bermasalah. Kita perhatikan juga semua hadis yang disebutkan itu semuanya an fulan. Tidak ada di situ sami itu aku mendengar, akhbarani dikabarkan kepadaku. Semuanya an. Padahal ini jauh dari kesan kitab Musannaf Imam Abdul Razak yang beliau sering secara terang-terangan mengatakan aku mendengar, dikabarkan kepadaku. Tapi tiba-tiba ke dalam kitab yang hilang ini itu semuanya diganti dengan an. Kemudian kita dapatkan di hadis yang ke-9 masih berbicara tentang sifatnya baginda Rasul. Abdul Razak an Malik an Abdullah ibnu Abi Bakar an Salim ibnu Abdullah akhbarahu an Ummu Ma'bad. Salim ibnu Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ummu Ma'bad dalam sejarah. Bagaimana beliau bisa dikabarkan? Jadi anda langsung bisa menghukumi ini punya masalah dengan hadisnya. Ini saya katakan, kalau hadis yang lain itu ulama-ulama Syafi'iyah Sayyuti mengatakan maudhu palsu. Tidak ada satupun hadis tentang Nur Muhammad yang punya sanad yang kuat dari baginda Rasul dan bisa dijadikan acuan. Maka pegangan terakhir mereka itu Musannaf Imam Abdul Razak. Ini pegangan terakhir mereka. Kalau yang lain memang semua sudah sepakat itu palsu, itu maudhu. Tapi ini pegangan terakhir. Ini harus dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Kalau sudah dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak, ulama kaum muslimin akan menjadikan kitab ini sebagai acuan dan rujukan. Kita perhatikan banyak juga dari hadis-hadis yang disebutkan jauh dari kesan-kesan kefasihan. Kita perhatikan ini hadis yang ke-17, nuran kulluhu bal nuran min nurillah. Muhammad itu nur dari cahayanya Allah. Man ra'ahu badihatan habahu. Ini kalimat-kalimat yang anda sedikit belajar bahasa Arab langsung anda tahu ini kalimat kayaknya orang baru belajar bahasa Arab. Man ra'ahu badihatan habahu. Yang melihat baginda Rasul sekejap dia lihat langsung terkesima dengan kewibawaan baginda Rasul. Wa man ra'ahu miraran. Ini kalimat miraran. Jauh dari kesan kefasihan. Siapa yang melihatnya berulang kali istahabbahu asyadda istihbabin. Ini asyadda istihbabin yang kita berbicara dengan bahasa Arab tidak pernah kita pakai. Jauh, tidak sama sekali dengan pola-pola digunakan oleh orang Arab. Asyadda hubban lillah, asyadda istihbaban, barangkali mungkin, tapi ini asyaddu istihbabin, ini jauh sekali dari kesan kefasihan. Ini kita perhatikan
Hampir sekian 20-an hadis yang beliau sebutkan, ini hampir tidak ada satupun dari hadis tersebut kecuali punya masalah baik di sanad ataupun isi hadis. Yang menariknya ketika beliau melanjutkan untuk babul wudu, kemudian beliau menyebutkan hadis ke-20, hadis ke-21. Ketika menyebutkan hadis 20, hadis ke-21, kita dapatkan rupanya hadis itu bukan dari kitab Musannaf Imam Abdul Razak, tapi kita dapatnya dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi Ibnu Abi Syaibah ada Musannaf. Jadi supaya nanti sinkron, ini judul Nur Muhammad penciptaan awal, tiba-tiba sudah masuk ke wudu, ini tidak sinkron. Akhirnya dibawa beberapa hadis yang sedikit mengarahkan kita itu ke arah-arah awal penciptaan. Akhirnya mengambil hadis, matan hadisnya dari kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, menggunakan rawi-rawi yang sering digunakan oleh Imam Abdul Razak. Yang lucunya para ulama kita mencari kembali menggali, rupanya dua hadis ini kita dapatkan juga dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Memalsukan hadis untuk Abdul Razak, padahal hadis itu ada dalam kitab Musannaf Abdul Razak dengan redaksi yang berbeda dan perawi yang berbeda. Ini kalau bisa kita simpulkan, ini yang memalsukan ini belum tentu sudah membaca hadis kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Ini belum tentu membaca hadis kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Menukilkan beberapa hadis lain yang sering kali kita dengar. Laulaka ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaka. Ini sering kali para dai kita dari orang Aceh ini yang sering kali membawa hadis ini di acara-acara maulid. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak menciptakan alam semesta. Ini palsu, hadisnya palsu. Imam Sayyidi mengatakan palsu sekali. Kalau palsu bukan palsu biasa, ini palsu sekali. Ma khalaqtul aflaka. Kemudian juga kita mendapatkan ada hadis Hakim, auhallah ila Isa ya Isa amin bi Muhammad wa'mur man adrakahu min ummatika yu'minu bihi. Wahai Isa, Allah rupanya berfirman kepada Isa, wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad. Wa'mur man adrakahu min ummatik. Siapa yang mendapatkan Muhammad dari umatmu, yang hidup sezaman dengan Muhammad, maka hendaknya mereka juga beriman dengan Muhammad. Laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtul ars wa ma khalaqtul qalam wa ma khalaqtul jannati wa ma khalaqtul nar. Kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak menciptakan arsy, tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, tidak menciptakan langit, tidak menciptakan segalanya. Semuanya diciptakan itu karena Muhammad. Kita kembali ayat yang kemarin saya sebutkan. Laisa laka minal amri syai'. Ya, engkau tidak punya urusan apa-apa. Tidak ada kebijakan apa-apa wahai Muhammad. Untuk apa engkau laknat mereka? Untuk apa engkau mendoakan keburukan kepada mereka? Engkau itu tidak punya apa-apa. Hanya urusan sabu. Anda bisa membayangkan kalau seseorang mengatakan kepada kita, "Drona hanya urusan network ini." Tiba-tiba kita mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan tita, datang yang punya mengatakan kamu tidak punya urusan. Itu yang Allah firmankan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengurangi sedikit pun dari kehormatan baginda Rasul. Tapi itu bukan wilayahnya baginda Rasul. Ini hadis-hadis yang dipalsukan. Imam Sayyidi juga mengatakan ini hadisnya maudhu'. Hadis Hakim, riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim yang berbicara tentang Nur Muhammad, itu semua hadisnya dikomentari oleh Imam Dhahabi, hadisnya maudhu'. Salah satu di antara hadis tersebut itu hadis awal ma khalaqallah Nur Muhammad, yang pertama kali Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Palsu. Ini jangan cari matanya, sanadnya pun kita tidak akan ketemu. Palsu. Kemudian hadis ru'yah Adam isma Muhammad alal ars, rupanya Adam melihat nama Muhammad itu sudah tertulis di atas arsy. Dalam beberapa catatannya Imam Ibnu Arabi mengatakan Adam itu sujud di bawah arsy-nya Allah ketika melihat nama Nur Muhammad yang sudah tertulis. Ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Begitu juga cerita Imam Ibnu Arabi dengan sandaran sebuah hadis. Kenapa para malaikat itu sujud kepada Adam? Rupanya para malaikat melihat di jidatnya Adam ada tulisan Nur Muhammad.
Ada Nur Muhammad, keagungan terhadap Nur Muhammad, kemudian mereka sujud. Ini alasan kenapa malaikat sujud kepada Adam. Bukan perintah Allah untuk sujud, tapi karena mereka melihat ini ada Nur Muhammad, pentakziman terhadap Nur Muhammad, ini asal muasal penciptaan kita sujud. Ini juga hadisnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ini hadisnya palsu. Jadi bisa kita pastikan jamaah, kitab ini tidak sahih sebagai kitab yang hilang dari musannaf Imam Abdul Razak. Para ulama ahli hadis sudah mengkaji dan akhirnya mendapatkan apa yang hilang. Mereka cuma mendapatkan 2 lembar saja yang hilang, dan beberapa lembar di pertengahan kitab dari pembahasan-pembahasan fikih yang sama sekali tidak berhubungan dengan Nur Muhammad. Jadi kita dapatkan rupanya itu semuanya palsu, hadisnya palsu, hadisnya palsu. Tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Yunani, tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Hindia, filsafat Persia, dan tidak pernah terlepas dari ajaran Syiah. Ini asal muasal Nur Muhammad. Ini logika yang digunakan. Kebingungan itu yang melahirkan adanya Nur Muhammad.